Shalom semuanya. Sekali lagi misapa ya yang semangat semuanya, yuk shalom. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita ya, dalam ibadah kita walaupun tidak secara langsung tatap muka, tetapi kita masih bisa bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, anak-anak kami mulai dari TK sampai ke SMP, hari ini Miss mau mengajak kita beribadah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih atas semuanya yang Tuhan telah kerjakan. Baik anak-anak kami, mari siapkan hatinya, siapkan segala sesuatunya untuk boleh kita beribadah dengan konsentrasi kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu setia, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang mencukupkan setiap apa yang kami perlukan hingga saat ini. Syukur bagimu Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau siapkan hati kami mau siapkan jiwa kami, pikiran kami, roh kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada Allah boleh tercurah bagi setiap kami. Sehingga Tuhan ibadah kami yang kami lakukan pagi hari ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Boleh mengagungkan Engkau, Engkau boleh tersenyum manis menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap anak-anak kami yang mengikuti ibadah dari rumah. Bahkan orang tua mereka, saudara-saudara kami yang lainnya juga yang mengikuti ibadah ini. Kami mau serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menguasai kami Bapa. Sehingga Tuhan ibadah kami benar-benar akan memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga dengan berakhirnya hanya ke tangan Tuhan. Engkau yang campur tangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kami siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Mari bawa yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian penyembahan, sikap hati yang benar kepada Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Kami akan selalu memuji-Mu Tuhan di bumi sampai di surga. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada Engkau Tuhan, sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Dan saat pagi hari ini kami mau katakan bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa,
Pegang
dengan sungguh-sungguh. Angkat pujian ini dari Allah, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dan pegang tanganku. Peganglah tak, jangan lepaskan Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah harapan. Dan ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan pertolongan kami daripada-Mu. Pertolonganku datang dari pegang tanganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Kaulah harapan. Kaulah harapan dan Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang menyertai kami. Satu-satunya Allah pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Engkau Allah kebanggaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami, Allah yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau Allah yang senantiasa memegang tangan kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biarlah Engkau dimuliakan lebih lagi Tuhan di atas muka bumi ini Bapa. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Bagimu segala penghormatan kami, bagimu segala kejayaan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh haleluya. Iya haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya. Mari bangkit berdiri semuanya di hadirat Tuhan, yuk. Oh haleluya. Lebih semangat ya nak ya, tepuk tangannya ya. Haleluya Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, amat cinta pada saya. Oh katakan ku jawab ya ya, ku jawab ya
Surga dia panggil namamu, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya. Ya, ya, katakan ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Kami jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yuk sama-sama katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia naik, haleluya, dia naik, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Ya, terpuji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus kita itu hidup ya, mati, hidup, bangkit. Dan dia sekarang sedang menyediakan tempat yang terindah bagi kita. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik menyediakan surga yang kekal bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Anak-anak kami masih bersuka cita? Haleluya, masih kuat berdiri ya? Iya pastilah masih kuat, Miss Mar saja udah tua, masih kuat berdiri. Ya kan, udah tua Miss Lo, udah lebih tua dari kalian. Iya, untuk Tuhan itu kita harus bersemangat ya. Kita masih tetap memuji-muji Tuhan. Kita mau katakan dengan gendang, kupuji kau Tuhan. Yesus kekasih jiwa kita. Siap-siap yuk, sama-sama kita katakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai kami angkat lagu pujian. Tinggikan dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Sekali lagi dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus. Ayo lebih semangat ya, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya pada
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Yesus kekasihku, Yesus kekasih, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Selamanya Tuhan Engkau yang kami puji, Engkau yang menjadi kekasih jiwa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anak-anak kami yang begitu bersemangat memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Baik anak-anak kami, silakan duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatinya sehingga firman Tuhan itu boleh berkuasa atas hidup kita dan kita boleh siap melakukannya dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati kami lebih lagi Tuhan. Biarlah benar-benar hati kami boleh dilembutkan untuk menerima kebenaran firman. Kami siapkan hati kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami saat pagi hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Jemaat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mau lebih lagi kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, terima kasih dan puji Tuhan buat pujian yang begitu luar biasa. Nah anak-anaknya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Buat hari ini Tuhan menjadikan yang indah, yang luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk kami dapat menikmati nafas kehidupan yang baik bagi Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu lah yang merajai hati kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom anak-anaknya semua. Ya, puji dan syukur kita ke dalam hadirat Tuhan, dan Bapak yakin saat ini juga di rumah kalian sudah mempersiapkan Alkitab untuk kita pelajari anak-anakku ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yaitu tentang sebuah iman yang luar biasa, ya kan? Nah, sekarang masih ada sangkut pautnya juga ya. Karena firman Tuhan itu ya nggak jauh-jauh bedanya, ya kan? Nah, anak-anakku semua, kita sekarang mari membaca dan membuka Alkitab kita dari Lukas, ya, dari Injil Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Amin semuanya. Nanti kalau Bapak bilang amin semuanya, di rumahnya jawab amin Pak David. Oke ya. Oke, nah Bapak bacakan ya yang di rumah, silakan lihat Alkitabnya. Judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke anak-anak yang dikasih Tuhan, ini memang suatu firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa Bapak bilang luar biasa? Karena jujur Bapak bilang, Bapak banyak belajar dari sini. Ya, dalam kehidupan Bapak, dalam kehidupan rohani Bapak banyak belajar. Kenapa? Ternyata setelah Bapak pikir-pikir, setelah Bapak mulai dari kecil sampai sekarang ini Bapak berpikir, kok susah ya menjadi orang Kristen ini ya? Ya kan itu pendapat Bapak ya. Kok gimana kok ngeri kali ya menjadi orang Kristen ini ya. Tapi ternyata memang dari awal Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berbeda. Ya, Tuhan yang beda daripada yang lainnya. Ya, kenapa Bapak bilang beda? Kalau kita berpikir tentang Tuhan anak-anakku semua, maka kita tidak akan bisa menyelaminya. Maka kita tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Ya, gak akan ada yang bisa menghitung Tuhan itu. Kan kalau mungkin sejago apapun, sepintar apapun anaknya, ya. Sedangkan sekali Albert Einstein
ya. Ataupun yang sekarang yang pencipta mobil listrik itu, ya kan? Walaupun banyak sekarang orang yang pintar, tetapi belum bisa mengukur sedikit sekali Tuhan itu bagaimana. Belum bisa, anakku. Kenapa? Karena itulah dia, karena Tuhan kita berbeda dari yang lainnya. Contoh sederhananya kalau kenapa Tuhan kita berbeda. Ya. Seorang raja, ya kan? Tuhan kita dikatakan bahwa dia adalah raja yang maha kuasa, tetapi lahirnya di kandang domba, ya kan? Seorang raja, tapi maaf kata orang tuanya adalah tukang kayu. Raja dari mana? Inilah yang membuat seharusnya kita orang Kristen itu memiliki perbedaan. Nah, tema kita hari ini adalah beda dari yang lain. Ya, kenapa kita harus beda dari yang lain? Nah, perbedaan itu sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, pasti. Nggak mungkin ada orang yang bisa menyamaratakan. Ya, kita bisa melihat kasusnya sekarang ya. Kita bisa melihat di internet atau apapun, Bapak tidak mengucapkannya. Tetapi kita yang bisa mempelajarinya. Mungkin yang sudah kelas besar ya, mulai dari kelas 5 sampai SMP kelas 9, mungkin dia sudah bisa mengerti. Ya. Nah, tetapi perbedaan itu juga bisa menjadikan indah. Coba contohnya, kamu datang ke kebun bunga, tapi semuanya warna merah semuanya. Mungkin kamu bilang, biasa aja bun. Ya, pelangi itu indah karena berbeda. Ya, kalau pelangi warnanya mungkin merah atau kuning semua, indahnya di mana? Kebun bunga kalau warnanya sama, indahnya di mana? Ya, tetapi pelangi kita katakan indah karena warnanya yang berbeda. Kebun bunga kita katakan, ya, itu indah karena dia berbeda. Ya, itu dia anakku. Jadi kalau kita berbicara perbedaan, itu memang ada dua versi. Perbedaan bisa membawa hal yang negatif, perbedaan juga bisa membawa hal yang positif. Tapi kita akan berbicara di sini adalah perbedaan yang bawa positif anak-anakku semuanya. Oke. Sekarang kita akan belajar kenapa sih kita harus tampil beda sebenarnya. Kenapa kita nggak sama saja seperti yang lain? Kenapa kita tidak seperti mengikuti arus saja, ya kan? Kalau kita lihat di sungai kan kita mengikuti arus sama aja kan, orang ke kiri kita ke kiri, orang ke kanan kita ke kanan. Kalau gitu nak kita biasa saja hidup kita. Ya, bahasa sekarang itu katanya hidup yang biasalah, gitu kan? Kenapa? Karena kita harus ada perbedaan di dalam kerohanian kita anak-anakku semua. Ya. Kalau kita sama saja seperti yang lain, maaf sekali nak, maaf. Buat apa kita nak percaya sama Tuhan Yesus? Sedangkan dari awal Tuhan Yesus kita sudah menunjukkan sebuah perbedaan yang luar biasa. Ingat perbedaan positif nakku ya. Ya, itu dia. Nah, yang pertama kita akan belajar kenapa kita harus tampil beda. Ayat yang ke-15, kita sama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, kita kembali ke orang Samaria. Minggu lalu pas ya, minggu lalu bawa cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Sekarang seorang Samaria juga. Ya, Pak David, apakah ceritanya bersambung? Firman Tuhan memang harus bersambung anakku. Ya, nah sudah Bapak jelaskan minggu lalu, Samaria ini berbeda dengan bangsa Israel. Mereka dikucilkan, mereka dibenci, mereka tidak disukai. Ya,
Tetapi disinilah letak perbedaannya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus berani tampil beda, harus beda dari yang lain, karena kita menerima kuasanya. Kuasa siapa? Kuasa dari Tuhan, Tuhan Yesus. Ya kan? Tadi sudah kita baca ceritanya, ada 10 orang kusta, mereka berjalan, mereka meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolonglah sembuhkan kami. Maka Tuhan sembuhkan? Tidak. Ya, baca. Tuhan tidak menyembuhkan mereka. Tapi Tuhan suruh apa? Pergilah kepada imam. Mereka melakukannya? Mungkin belum tentu. Mereka mungkin berbicara, gimana ya, kok kepada imam? Padahal setahu saya ya, Tuhan Yesus itu maha penyembuh. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Tapi kok malah udahlah, ada yang bilang, ya sudahlah, yuk kita pergi aja yuk. Ya, dan di tengah jalan mereka menjadi tahir, atau tahir itu adalah sembuh ya, anak-anakku ya. Mereka menjadi sembuh total. Ya. Tetapi inilah perbedaannya. Orang yang menerima kuasa Tuhan dan yang tidak. Yang lain menganggap bahwa dia sudah sembuh, udah senang. Selesai permasalahan hidupnya. Yang penting saya sudah sembuh. Mereka tidak tahu dari mana asal kesembuhan mereka. Ya. Sama seperti kalau kamu membaca Perjanjian Lama, ya. Saat itu Nabi Elisa kedatangan seorang panglima yang bernama Naaman. Ya. Dan Nabi Elisa berkata bahwa pergilah berendam ke sungai Yordan. Ya, pada saat dia ke sana apa yang terjadi? Dilanya sungai Yordan butek, Sungai Yordan itu jelek, dia mau, awalnya tidak mau, tapi setelah dibujuk akhirnya dia mau dan dia menjadi sembuh. Ya. Nah, inilah dia. Seorang Samaria ini walaupun dia tahu bahwa dia tidak disukai oleh bangsa Yahudi, dia tidak disenangi oleh bangsa Israel, tetapi dia memiliki perbedaan apa? Karena dia mengetahui dari mana asal kuasa itu. Dari mana asal kesembuhan itu, anak-anakku? Ya. Kita baca Alkitab dengan jelas bahwa pada saat itu si orang kusta itu yang sudah sembuh, dia sukacita, ya. Dia senang sekali. Ya. Kenapa kita berbeda dari yang lain? Karena kita sudah menerima kuasa dari Tuhan, itu dia anakku. Jadi kenapa kita berbeda dari yang lain? Karena anak-anakku semua yang dari rumah, semuanya sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Itu dia, kamu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan yang sukacita, kamu keadaan dalam keluarganya baik-baik saja, itu adalah kamu sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus, anak-anakku. Ya, itu dia. Ya, jadi jangan berkata, saya belum menerima kuasa Tuhan. Salah, nak. Kita setiap hari menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Mungkin bukan kesembuhan ya, perlindungan Tuhan terhadap kita dari virus yang jahat ini saja, itu sudah kuasa Tuhan Yesus. Sehingga apa? Orang-orang yang menerima kuasa Tuhan wajib mengucap syukur ya anak-anakku ya. Ingat mengucap syukur. Pak David mengucap syukur itu bagaimana? Apakah harus saya ke gereja tiap hari? Apakah harus saya memberikan uang kepada gereja? Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ya, banyak hal. Inilah kita berani. Ya. Inilah kita berbeda dari yang lainnya anak-anakku semua. Karena kita menerima kuasa Tuhan Yesus. Kita harus berbeda dari yang lainnya, nak. Apakah mereka menerima kuasa Tuhan Yesus? Tidak. Ya. Kita belajar dari seorang Samaria yang kembali dan memuji Tuhan dengan hatinya. Karena dia tahu bahwa saat itu dia sudah menerima kuasanya Tuhan Yesus. Dia menerima kuasanya Tuhan, dia menerima hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bernyanyi puji syukur, ya kan? Dia sambil bermazmur kepada Tuhan. Mungkin dia nyanyi Tuhan Yesus baik,
Sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mungkin dia bernyanyi seperti itu. Ya kan? Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia sudah menerima kuasa Tuhan Yesus sehingga dia mau mengucap syukur. Puji dalam nama Tuhan. Ada amin anakku semua? Iya, coba nanti bilang sama mamanya di rumah, ya, dengan suara yang kuat Bapak inginkan kalian di rumah. Mama, Papa, Opung, Kila, Nenek, siapalah di rumah itu ya kan? Saya sudah menerima kuasanya Tuhan. Sehingga saya mengucap syukur ya, puji nama Tuhan ya. Nah, selanjutnya apa anakku? Kita melihat bahwa kenapa kita harus tampil beda? Ini yang membedakan kita juga salah satunya. Ya, di satunya kita menerima kuasa Tuhan, di satunya juga adalah kita menerima keselamatan. Ya, ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Nah, kenapa nak? Kenapa keselamatan ini spesial? Ya mungkin kelas 5 dan kelas 6 yang SMP mungkin sudah belajar. Keselamatan ini berbeda karena tidak semua orang menerima keselamatan. Ya anakku, Tuhan memilih kita. Ya. Pak David, jadi bagaimana? Nah, semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Silahkan. Semua orang bisa menyebutkan kata Tuhan Yesus. Semua orang bisa menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu orang yang bisa menerima keselamatan. Ya, kenapa? Keselamatan ini mahal. Contoh sederhananya anakku. Orang yang disalibkan ya di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Ya Tuhan, selamatkanlah saya. Dan Tuhan katakan apa? Pada hari ini juga engkau bersama denganku di Firdaus. Luar biasa loh. Dia seorang penjahat, dia seorang, tapi dia apa? Dia menerima kuasa Tuhan dan dia menerima keselamatan dan dia tahu meminta kepada siapa. Ya anak-anakku ya. Berbeda ya. Berbeda. Kita orang Kristen beda. Ya. Tapi yang benar-benar Kristen. Makanya Bapak lebih senang sebenarnya bukan orang Kristen atau orang kalau bukan agama Kristen ya. Kelas 5 kelas 6 itu sudah mengerti, Bapak lebih suka sebutan adalah anak Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Spesifik, langsung. Ya, Bapak lebih suka kata-kata itu. Anak Tuhan Yesus. Ya. Atau jemaat Tuhan Yesus. Karena kalau kita berbicara tentang Kristen ini banyak hal yang akan banyak yang akan kita membuat kita bingung. Tapi kalau kita katakan saya anak Tuhan Yesus, maka jelas kita menerima kuasa Tuhan dan kita menerima keselamatan. Dan itu yang membuat kita berbeda anak-anakku ya. Jadi perbedaan itu secara positif itulah kita orang Kristen anakku. Ya, itulah kita adalah anak-anak dari Tuhan ya. Anak yang beda dalam hidup Kristen adalah anak yang beriman dan anak yang diselamatkan ya anak-anakku ya. Jadi beda dari yang lain itu bukan menunjuk kepada yang negatif, tapi itu menunjuk kepada hal yang positif. Ya. Itu dia. Ingat saja bahwa pelangi itu indah karena dia berbeda. Kalau dia satu warna, maka tidak ada indahnya. Di bumi ini manusianya berbeda, itulah yang membuat indah ya kan. Ada kulitnya coklat, ada kulitnya putih, ya kan. Ada kulitnya hitam, ada kulitnya setengah coklat, setengah putih, setengah hitam, ada yang kuning, ya kan. Itu dia. Ya, itulah yang membuat semuanya menjadi indah. Amin anak-anakku semua. Ya, berbeda dari yang lain karena kita memiliki Tuhan Yesus. Oke anak-anakku semua. Ya, kita akhiri firman Tuhan kita hari ini. Ya. Ingat anakku. Kita tampil beda karena kita punya Tuhan Yesus. Ya. Jadi ingat,
Masa kamu sama anak-anak yang sana, malas, ya kan, ngambekan, cakap kotor, ya kan, melawan orang tua. Apakah sama? Beda nak. Ya, tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan Yesus. Oke, lipat tangannya semua, tutup matanya. Bapak ingin kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai firman Tuhan hari ini. Engkau mengajari kami bagaimana kami belajar untuk berbeda karena kami ada anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau berkati mereka, Engkau berkati orang tua mereka. Inilah firman-Mu ya Tuhan, Tuhan tanamkan dalam hati kami, mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, diberkati ya. Haleluya. Iya, nanti bisa wali kelasnya bertanya nanti kalau udah selesai ibadah. Gurunya bertanya, apa tadi khotbah gitu ya, karena ya bukan apa-apa, wali kelasnya supaya mengingatkan kamu, supaya kamu ingat firman Tuhan itu dan benar-benar kamu memang serius. Nah, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan, ya kan? Iya, firman Tuhan luar biasa mengajari kita tampil beda. Iya, kita nggak boleh ikut-ikutan dengan yang lain karena kita tadi alasannya adalah karena kita punya Tuhan Yesus, ya. Jadi kita harus berani tampil beda karena kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti aturannya Tuhan. Ya, kita bersyukur, doakan terus guru-gurunya yang melayani ya, supaya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan ya. Baik anak-anak kami, kita akan berdoa syafaat. Nanti ketika berdoa anaknya sungguh-sungguh ya. Bagaimana sikap berdoa yang diajarkan? Seperti itulah tetap berdoa ya anakku. Kita akan berdoa syafaat, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Sekali lagi, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Anak-anakku semua, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dengan hati kami. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang kami miliki dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat setiap kesempatan kami untuk dapat mendengar firman-Mu, untuk menyanyikan pujian bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Yalah Bapa kami di surga, kami ingin menaikkan doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami yang saat ini ya Tuhan. Kami hanya bisa mendoakan ya Bapa. Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini sekarang Tuhan. Yang saat ini kami terus menghadapi pandemi virus COVID-19 ya Tuhan. Yang sampai saat ini bahkan hampir menyebar luas ya Bapa. Bahkan ada varian baru lagi ya Bapa. Tuhan tolonglah para pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah peraturan kebijakan mereka dapat kami ikuti. Biarlah kebijakan dan peraturan mereka membuat kami semakin nyaman ya Bapa. Tidak menguntungkan sebelah pihak, tidak menguntungkan seseorang ya Tuhan. Tapi menguntungkan rakyat negara kami Republik Indonesia ini ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami di surga. Tolonglah kami ya Bapa, terutama Bapak Presiden dan juga jajaran para menteri semua ya Bapa. Engkau yang melindungi mereka, dalam mereka bekerja, dalam mereka melakukan sesuatu hal ya Bapa, untuk kemajuan dan kebesaran bagi bangsa kami ya Bapa. Ya Allah Bapa kami surga, kami juga ingin berdoa Tuhan, buat pimpinan kami di daerah di Medan ini ya Tuhan, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tuhan terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan, dan biarlah kota Medan ini semakin maju, semakin lebih baik lagi Tuhan dalam segalanya Bapa. Jika saat ini masih ada masalah-masalah, kami percaya bahwa Tuhan yang menolong para pimpinan kami ini ya Tuhan. Mulai dari lurah, RT, RW, semuanya Bapa, Engkaulah yang mengaturnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan di mana kami mengajar ya Tuhan di sekolah Betani ini ya Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi suatu hal yang luar biasa bagi sekeliling kami ya Tuhan. Jika saat ini Tuhan kami ingin berdoa buat anak-anak murid Tuhan, biarlah Tuhan mendatangkan ke sekolah kami tercinta ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan penuhkan kuota yang ada ya Bapa. Gerakkanlah hati orang tua, gerakkanlah hati siswanya Bapa. Tuhanlah yang mendukung semuanya Bapa. Kami ingin percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati segala sesuatu yang ada di sekolah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap keberadaan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan ya Bapa. Untuk Bapak Ibu yayasan kami, Engkau memberikan kekuatan kesehatan ya Bapa. Juga kami berdoa juga buat para pimpinan kami, kepala sekolah kami ya Tuhan. Mulai dari SMP, SD dan TK ya Bapa. Engkaulah yang mengatur segala sesuatunya. Engkau berikan bagi keluarga mereka, bagi kehidupan mereka, Tuhan memberkatinya. Bahkan kami para guru-guru ya Tuhan, kami tahu kami memiliki kelemahan, kami tahu kami memiliki kekurangan ya Bapa. Tapi Engkau tambahkan kebijaksanaan kepada kami dalam mengajar anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga kami hanya mengajar berdasarkan kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap pimpinan pujian, pemain musik, bahkan yang menyuting dan juga memberikan peralatan, dan juga hamba yang sudah memberikan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akhiri ibadah ini. Anak-anakku semua, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita, persekutuan yang indah dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera Roh Kudus selalu menyertai kita dan memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih anak-anakku semua. Nanti ada pengumuman untuk kebaktian Jumat kita selanjutnya dari wali kelas masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah. Salam orang tuanya ya, terima kasih salam orang tuanya, salam semua ya. Dadah.